Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanti, SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 11 IS pada materi Ketahanan Pangan Nasional, submateri Potensi Persebaran Sumber Daya untuk Penyediaan Bahan Industri di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Baik ya. Ya baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu ingin absenkan dulu kalian. Ada yang tidak hadir? Coba Ibu panggil satu-satu ya. Dannya, Si Komo, Bu. Najwa, Kenapa? Ilma, Nyaman. Poli Aina, Sarah Amelia, Raisa Maidina, Anisku. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sebelumnya Ibu juga ingin menanyakan kepada kalian, kira-kira sudah siap untuk belajar yang materi selanjutnya ya? Yaitu tentang potensi persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri ya. Pada materi ini kalian diharapkan agar mampu ya memahami, menganalisis tentang potensi sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Oke. Ibu ingin
kalian mempelajari potensi sumber daya penyediaan bahan industri ini, kalian akan mengetahui betapa banyak sumber daya yang bisa diolah menjadi suatu industri. Kemudian industri itu akan bermanfaat tentunya untuk ketahanan pangan nasional. Baik, sebelumnya Ibu akan akan putarkan satu video dan slide PowerPoint. Silakan diamati, dilihat ya Nak ya. Kita awali dari pengertian industri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan perancang dan rekayasa. Dalam pengertian lebih singkat, industri juga bisa dimaknai sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dari hasil hutan yang bisa dijadikan bahan industri bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari kayu. Untuk hasil hutan dari kayu bisa dimanfaatkan untuk bangunan, industri kertas, industri mebel, dan berbagai perabotan. Dari hasil pertambangan ada banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Kita mulai dari minyak bumi. Setelah diolah dan disuling, maka itulah menjadi industri pertambangan minyak bumi, yang antara lain adalah industri pembuatan bahan bakar, industri kimia. Hasil tambang yang kedua adalah gas alam. Gas alam bisa dimanfaatkan, antara lain adalah untuk pembuatan bahan baku industri plastik dan pupuk, bahan bakar alternatif kendaraan, sumber alternatif di rumah seperti. Nah baik, setelah kalian menonton video tadi, Ibu akan putarkan slide PowerPoint. Nah di sini ada 10 wilayah pengembangan industri. Apa aja 10 pengembangan wilayah industri itu? Setelah kalian menonton di video apa-apa saja potensi sumber dayanya, kalian melihat bahwa potensi itu ada di dalam 10 wilayah ya. Apa aja ke-10-nya? Ada Papua Barat, Sulawesi kan, bagian utara Maluku, dan Sulawesi bagian selatan, Kalimantan bagian timur, Kalimantan bagian barat, kemudian ada Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian Bali, dan Pulau Jawa ya. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam prioritas tersebut. Nah, wilayah yang menjadi prioritas tersebut adalah Papua. Papua itu ada apa aja di situ? Ada industri hulu, agro, industri logam, dan bahan galian. Kemudian di dalam bagian timur ada batu bara, ya, industri pangan, industri hulu, agro, ya. Kemudian di Jawa, Pulau Jawa ada industri hulu agro, industri tekstil. Itulah ke-10 wilayah di WPPI yang memprioritaskan tentang potensi sumber daya penyediaan bahan industri. Baik, setelah kalian melihat tampilan video dan slide yang Ibu tampilkan di depan kalian, ya, setelah kalian tahu isi daripada materi tersebut, mungkin ada yang mau bertanya tentang tampilan video dan slide tadi. Kira-kira ada tidak yang bertanya tentang materi yang Ibu sajikan ini? Bertanya apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Oke. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sebelum Ibu menjawab, ya, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu sumber daya alam. Tadi sudah kita tampilkan dong. Mana ada yang ingat? Oke, silakan, Ibu. Setelah melihat video tersebut, saya simpulkan bahwa sumber daya alam adalah segala materi alami yang langsung didapatkan dari alam, yang dimanfaatkan dan atau digunakan oleh masyarakat sebagai manusia, sebagai kelangsungan hidup mereka. Untuk kelangsungan hidup mereka, ya. Oke, bagus, ya. Silakan dulu, Kak Ibu. Jadi sumber daya alam adalah apapun yang didapatkan secara alami di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan ketahanan pangan nasional, ya. Baik, ada lagi? Oke, silakan Desi. Potensi sumber daya alam apa saja
Agromineral. Oke, ada yang mau menjawab nih? Oke, silakan Syifa. Potensi selain sumber daya alam agromineral terdapat juga sumber daya alam batu bara, sumber daya alam minyak bumi, sumber daya alam gas alam, dan sumber daya alam emas, nikel, dan lain-lain. Oh, dan lain-lain ya. Jadi itu berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi ya, yang bisa dimanfaatkan manusia untuk sumber energi ya. Kemudian ada batu bara ya. Kemudian ada emas ya. Emas biasanya dijadikan sebagai perhiasan. Oke, sampai di situ. Ada lagi yang ingin bertanya yang mengenai video dan slide yang ditampilkan? Oke, silakan Syakir. Kan di Indonesia ada 10 wilayah pengembangan industri. Apa saja yang termasuk ke dalam wilayah pengembangan industri? Oh, oke. Yang termasuk ke dalam wilayah pengembangan industri atau WPI ya. Ada 10 wilayah semuanya. Oke. Ada yang ingat tadi tampilan Ibu? Tadi Ibu ada menampilkan 10 wilayah yang ada di dalam. Saya Bu, Oh, oke, silakan. Bagus. ada 10 WPI di Indonesia. Yang pertama, WPI Sumatera bagian utara meliputi Medan, Porsea, Kuala Tanjung, Pekanbaru, dan Padang. Yang kedua, WPI Sumatera bagian selatan meliputi Palembang, Batu Raja, Lampung, dan Cilegon. Yang ketiga, WPI Jawa dan Bali. Keempat, WPI Kalimantan bagian timur. Kelima, WPI Kalimantan bagian barat. Keenam, WPI Sulawesi meliputi Makassar, Palu, dan Minahasa. Ketujuh, WPI Batam dan Pontianak. Kedelapan, WPI Indonesia Timur bagian selatan. Kesembilan, WPI Indonesia Timur bagian utara meliputi Biak, Maroka, serta yang ke-10 WPI Papua di Teluk Bintang. Iya, tepuk tangan dong kawannya. Ya, dengan bagus sekali ada 10 wilayah pengembangan industri yang sudah jawab dengan bagus sekali ya. Baik, jadi tadi sudah kalian sudah ada pertanyaan juga setelah tampilan video dan slide. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali dari kawan-kawannya dan dijawab juga dengan sangat bagus ya. Nah, sekarang tibalah saatnya Ibu ingin kalian berdiskusi. Jadi kita membentuk kelompok ya, kalian berdiri dulu ya, masing-masing kelompok bisa buat 4 kelompok. Nah, kemudian nanti di situ kalian akan berdiskusi mencari potensi apa saja yang ada di alam yang dapat dijadikan sebagai bahan industri ya. Boleh buka HP ya, Ibu benarkan kalian untuk membuka HP untuk mencari sumber tersebut. Kemudian kalian boleh buka buku, silakan berembuk, berdiskusi. Setelah itu nanti kita akan tampil mempresentasikan apa yang kalian sudah diskusikan. Oke, dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan. Nunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Oke, ya, sudah duduk ya, sudah rapi. Baik, sekarang silakan kalian mencari berbagai potensi sumber daya yang ada di alam ya, melalui boleh buka internet ya, di HP, di mana-mana, modul Google silakan. Mungkin ada buku juga. Apa tugas kalian? Tugasnya adalah mencari sumber dayanya, lalu mencari manfaatnya, lalu tersebar di mana sumber daya itu, lalu apa hubungannya dengan lingkungan. Berbahaya tidak untuk lingkungan jika industri itu didirikan ya? Ya, ada nggak efek bagi lingkungan? Itu, oke, baik, silakan. Miliknya sawit, berarti ini kelompok sawit ya namanya ya. Ini kelompok batu bara, oke.
dari adanya industri tersebut bagi lingkungan ya. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oke, sudah selesai diskusinya. Sudah ya. Baik, kelompok yang pertama yang akan presentasi apa? Kelapa sawit. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelapa sawit ingin mempresentasikan hasil analisis kami potensi kelapa sawit di Aceh. Aceh memiliki banyak wilayah yang memproduksi kelapa sawit. Salah satunya adalah Aceh Tamiang yang letaknya sekitaran sini, di mana dengan jumlah produksinya mencapai 39.573 ton. Yang perhitungannya dihitung pada tahun 2016 yang lalu. Yang kami ambil dari website aceh.bps.go.id. Keberadaan industri minyak kelapa sawit berdampak sangat luas bagi ekonomi, dikarenakan minyak kelapa sawit menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Tidak hanya bagi ibu rumah tangga, namun juga bagi mereka yang memiliki usaha rumah makan, pedagang-pedagang jalanan, bahkan restoran-restoran. Minyak kelapa sawit tidak hanya digunakan untuk goreng, namun juga digunakan sebagai ingredient dari beberapa produk. Salah satunya adalah lipstick dengan karakter minyak yang bebas warna dan lembab, sehingga membuat minyak kelapa sawit menjadi ingredient penting dalam pengembangan lipstick. Pada tahun 2018 yang lalu, ekspor CPO mencapai 34 juta ton dengan nilai sekitar 270 triliun rupiah. Dengan negara ekspor meliputi Uni Eropa, China, India, Bangladesh, Pakistan, dan negara lainnya. Karena itu keras sekali, tepatnya pada akhir tahun 2021 minyak jadi masalah yang besar, yaitu kelangkaan dan lonjakan harga. Yang membuat masyarakat harus mengantri setengah hari hanya untuk minyak 1 liter atau 2 liter. Dan menurut kami hal itu sangat mempengaruhi produktivitas bagi masyarakat. Meskipun kendati pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, namun kelangkaan masih terlihat hingga mulai kemarin. Dari manfaat dan keuntungan yang begitu besar dari keberadaan industri minyak kelapa sawit, namun industri minyak kelapa sawit juga tidak luput dari yang namanya dampak negatif. Dan salah satu dampak negatif dari industri minyak kelapa sawit adalah pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Dan solusi dari kami cukup simpel, yaitu semoga mereka menetralisir pencemaran lingkungan agar tidak terus menyebar luas, dikarenakan jika pencemaran tersebut terus menyebar luas, maka akan meningkatkan kemungkinan masyarakat sekitar akan terjangkit penyakit tertentu. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, silakan. Apa manfaat kelapa sawit selain ikut minyak? Jadi selain minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi hal lain, seperti cangkang yang dapat diolah menjadi pupuk kompos dan nutrisi makanan ternak. Selain itu juga dapat diolah menjadi bahan dasar industri seperti kosmetik dan makanan. Hanya sampai di sini presentasi yang dapat kami lakukan. Jika ada kurang, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu ya tadi sudah ditampilkan oleh kelompok kelapa sawit apa manfaat kelapa sawit ya. Manfaatnya itu dapat dijadikan minyak ya. Sementara kulit daripada kelapa sawit itu sendiri bisa dijadikan kompos. Jadi luar biasa kelapa sawit. Minyak itu selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Silakan kelompok gas bumi. Oke. Terima kasih atas waktunya.
membatasi kegiatan merokok, tidak melakukan sampah, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mencegah pindah dan tidak membuang sampah sungai. Oke, kami membuka sesi tanya jawab. Jadi, mengapa gas bumi disebut juga sebagai bahan bakar fosil? Baik, terima kasih. Gas bumi disebut sebagai bahan bakar fosil karena gas bumi berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup. Adalah hasil pelapukan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, makanya disebut dengan fosil. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam solusi yang kami berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok minyak bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suryati sebagai selaku guru biografi dan teman-teman sekalian yang banggakan. Baik, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat wassalam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang manfaat tentang bahan industri yaitu minyak bumi. Saya dari Desyakullah selaku moderator yang akan memimpin dalam diskusi ini. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Desi Mada dan Syifa Nabila Azali. Adapun minyak bumi di Indonesia terdapat di Sumatera, tepatnya di Pulau Ibu Sumame, dan di Jawa tepatnya ada di sebelah utara atau di sebelah utara Cirebon, dan di Kalimantan Utara yang di Kabupaten Kutai dan Kertanegara. Adapun materi tentang manfaat dan dampak negatif akan dibacakan dari Desi Mada dan Syifa. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat minyak bumi. Yang pertama, manfaat minyak bumi bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Contohnya pertalite pertama, dan juga bisa digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga. Contohnya minyak tanah, dan juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan serat, contohnya nilon rayon, dan bisa digunakan sebagai bahan pembangkit listrik tenaga uap PLTU dan lainnya. Berikutnya dari solusi yang disampaikan oleh Syifa. Baik, solusi yang dapat dilakukan yaitu pertama melakukan penghijauan atau negosiasi, yaitu penanaman kembali hutan yang terdahulu, dan kita dapat mengurangi menggunakan kendaraan bermotor sehingga kita bisa menggunakan kendaraan umum dan kendaraan kaki atau sepeda. Dan kita bisa menggunakan bahan bakar alternatif lainnya, contohnya biomasa, biogas, dan etanol. Setelah materi yang kami bacakan, ada pun teman-teman yang ingin mengusulkan. Saya perwakilan dari kelompok kelapa sawit ingin bertanya, apakah manfaat minyak bumi bagi kehidupan manusia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Arisku. Manfaat minyak bumi bagi kehidupan manusia bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Contohnya pertalite pertama, dan bisa digunakan juga sebagai bahan kebutuhan rumah tangga. Contohnya seperti minyak tanah, dan digunakan sebagai bahan pembuatan serat, contohnya seperti nilon rayon, dan bisa digunakan sebagai bahan pembangkit listrik. Oke. Terima kasih kelompok minyak bumi. Baik, itu Kami sesuai moderator mohon undur diri dan maaf atas kekurangan dan kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah dijelaskan tadi manfaatnya, kesedarannya gimana, efek bagi lingkungan apa. Tapi memang minyak bumi itu harus benar-benar dijaga keberadaannya, tidak boleh foya-foya ya, tidak boleh digunakan sembarangan. Untuk apa? Agar minyak bumi itu lestari keberadaannya, bisa dipakai dalam waktu jangka yang panjang sekali gitu. Karena dia sifatnya cepat habis gitu ya.
akan habis dan tidak bisa tergantikan lagi di tempat itu, nggak akan mungkin diadakan kembali. Oleh karena itu kita harus menghemat pemakaian minyak bumi. Caranya seperti apa menghemat pemakaian minyak bumi? Penghematan energi listrik. Ya, penghematan energi listrik. Misalkan setelah ke kamar mandi, matikan listrik. Ya, sudah tidak belajar lagi, sudah selesai membuat PR dan tugas sekolah, matikan listrik. Mau tidur, matikan listrik. Ya, itu adalah salah satu cara untuk menghemat minyak bumi. Baik, silakan selanjutnya kelompok. Batu bara. Oke, kelompok batu bara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok batu bara ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul batu bara. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya Nati Ardania, saya Muhammad Aziza, saya Nur Allah. Saya Kabar. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang ditemukan Marco Polo, seorang petualang berkebangsaan Italia pada abad 13, berkebangsaan Italia pada tahun 1271. Marco Polo telah menjelajah di negeri Cina. Manfaat batu bara di kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik, menghasilkan berbagai produk gas, membantu produksi baja, membantu produksi pupuk pertanian, membantu produksi industri aluminium, membantu industri kertas, membantu produksi semen, menjadi bahan bakar dengan bentuk cair. Nah, dampak bagi lingkungan yaitu pertambangan batu bara telah mengakibatkan meluasnya penggundulan hutan, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusi udara dan rusaknya keutuhan sosial masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pertambangan. Persebaran batu bara meliputi Kalimantan Barat di sini dan Kalimantan Tengah di tengahnya, Kalimantan Utara di atas, kemudian Kalimantan Timur di bawah Kalimantan Utara, dan yang terakhir Kalimantan Selatan di bawah Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Utara meliputi Tanah Tidung. Nah, dari dampak batu bara bagi lingkungan itu menyebabkan beberapa dampak yang negatif bagi lingkungan kita. Jadi ada beberapa solusi yang dapat kita ambil untuk menstabilkan kembali lingkungan yang telah rusak kita. Di antaranya pengelolaan limbah sisa kegiatan perusahaan. Maknanya di sini dari hasil pengelolaan limbah itu kan menyebabkan kerusakan lingkungan, baik itu secara polusi udara ataupun dari lingkungan seperti tercemarnya sungai. Kita bisa
itulah kita sudah menganalisis sumber daya yang kita punya yang ada di Indonesia untuk ketersediaan potensi sumber daya industri. Tujuannya apa? Adalah untuk ketahanan pangan nasional, ya. Jadi kalau misalkan tidak punya sumber daya ini, ketahanan nasional kita tidak akan kuat, ya. Kalau ketahanan nasional kita tidak kuat, berarti akan menjadi berbagai efek negatif bagi masyarakat yang ada di negara tersebut. Salah satunya pendidikannya, ya, kemudian ketersediaan makanannya, gizinya akan buruk, ya kan? Kalau pangan nasional kita tidak baik, negara itu akan jadi negara yang miskin, ya, suatu negara yang miskin, keberadaannya tidak dipandang oleh dunia, gitu ya. Makanya kita harus menjaga baik-baik ketersediaan sumber daya yang kita punya yang ada di Indonesia. Baik, mari kita ambil kesimpulan bersama-sama atas materi yang sudah disajikan tadi, ya. Kira-kira kesimpulannya apa? Kalau dari perkebunan kelapa sawit maupun industri-nya sangat mempengaruhi bagi kehidupan manusia, khususnya bagi wanita yang tidak luput dari yang namanya makeup. Dan begitu juga dengan minyak, di mana masyarakat bela-belain untuk nanti di tengah hari hanya mendapatkan minyak. Batu bara itu sangat penting bagi kehidupan kita manusia, karena di setiap apapun yang kita lakukan itu pasti adanya batu bara. Seperti listrik, bahan bakar daripada listrik adalah batu bara. Jika tidak adanya batu bara, maka kehidupan kita tidak akan semodern ini. Ya, baik, artinya minyak bumi dan batu bara itu adalah berasal dari sumber yang sama dan dia berlangsungan hidup manusia, terutama ekonomi, ya, untuk ketahanan pangan nasional. Baik. Minyak bumi sendiri bisa pendek ya, bagi kandungan nyawa dan informasi. Minyak bumi memiliki kelebihan dan kekurangan serta dampak yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan. Baik, artinya memang apapun itu minyak bumi harus digunakan seperlunya, sehematnya, ya. Bahwa minyak bumi itu adalah sumber daya akan habis, ya. Contoh dalam kehidupan manusia itu seperti kayak kita menggunakan gas bumi itu seperti ibu rumah tangga yang menggunakan gas LPG. Artinya kita tidak bisa lepas dari gas, ya, karena gas itu sangat bermanfaat untuk mendukung kehidupan rumah tangga, ya. Kalau misalkan minyak terlalu mahal, Bu, yang enak sekarang pakainya gas bumi. Baik, kesimpulan sudah kita lakukan. Baik, setelah kita melalui berbagai fase dalam pembelajaran hari ini, sebelum kita menutup, ya, Ibu ingin membagikan LKPD ini untuk kalian kerjakan masing-masing, ya, masing-masing satu seorang, tidak bekerja sama dengan teman, jawab saja pertanyaan yang ada di LKPD ini, ya, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita
tahap penyajian materi, Ibu juga sudah melakukan tindak lanjut dengan membagi LKPD yang sudah kalian kerjakan dan sudah Ibu kumpulkan tadi. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang potensi persebaran sumber daya energi baru dan terbarukan. Ya, jadi nanti coba dipelajari, dibaca-baca sebelum kalian masuk kelas kembali. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih yang banyak sekali karena kalian sudah sangat santun dalam belajar hari ini, sudah sangat baik, tidak ribut ya, tidak ribut dan sangat bersahaja dalam penampilan di presentasi kalian tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Kembali bahwa hati-hati di jalan ya, tetaplah berbuat baik kepada siapa